Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang tempat penyimpanan atau struktur penyimpanan dan struktur file pada database di mata kuliah Teori Sistem Basis Data. Nah, sebelum lanjut ke video penjelasannya, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tiara Harmila, nomor PP 19-1108-1004, kelas TRPL 2B, Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Padang. Nah, di pembahasan kali ini ada 4 pembahasan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua contoh penerapan, yang ketiga kesimpulan, dan yang keempat daftar pustaka. Yang pertama, pengertian tempat atau struktur penyimpanan dan struktur file pada database. Apa itu struktur penyimpanan dan struktur file pada database? Struktur penyimpanan basis data yaitu sebuah sistem yang menjelaskan tentang aspek-aspek apa saja yang berkaitan dalam proses penyimpanan basis data. Yang kedua, cara penempatan atau penyusunan baris-baris data di dalam tabel. Yang ketiga, sangat menentukan kecepatan akses dari manipulasi data. Yang keempat, jenis struktur penyimpanan yang umumnya didukung oleh sebagian besar DBMS, antara lain heap, hash, sequential berindex, dan file berindex. Selanjutnya, struktur file basis data. Struktur file basis data terbagi 3. Yang pertama ada data, yang kedua record, dan yang ketiga file. Data, yang pertama data. Data adalah satu satuan informasi yang akan diolah, di mana sebelum diolah dikumpulkan di dalam suatu file database. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis menurut struktur file database tersebut. Yang kedua record. Record adalah data yang isinya merupakan satu kesatuan seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Setiap keterangan yang mencakup nama, alamat, dan nomor telepon dinamakan satu record. Dan setiap record diberi nomor urut yang disebut nomor record atau record number. Ukuran suatu file database ditentukan oleh jumlah record yang tersimpan di dalamnya. Yang ketiga, field. Field adalah subbagian dari record. Dari contoh record di atas, maka terdiri dari 3 field. Yang pertama nama field. Yang ketiga field. Yang pertama itu field nama, field alamat, dan field nomor telepon. Selanjutnya, poin-poin dalam struktur penyimpanan basis data. Yang pertama, klasifikasi media penyimpanan. Terdiri dari kecepatan, kapasitas penyimpanan dan harga, cost per unit of data, reliability, kehilangan data saat sistem crash atau power failure, kerusakan fisik pada alat penyimpanan. Selanjutnya, volatil dan non-volatil. Volatil yaitu data akan hilang ketika daya listrik hilang atau daya listrik mati. Sedangkan non-volatil yaitu data tetap ada atau permanen meskipun daya listrik hilang atau daya listrik mati. Selanjutnya, media penyimpanan. Salah satunya cache, media penyimpanan dengan kecepatan tertinggi, volatil, diatur oleh hardware sistem komputer. Yang kedua, main memory. Terdapat dari akses cepat, hanya bersifat sementara atau buffer, terlalu kecil untuk menyimpan seluruh database. Volatil, media penyimpanan data yang akan hilang. Datanya hilang apabila tidak ada aliran listrik, contohnya RAM. Yang ketiga, flash memory. Non-volatil, data hanya dapat ditulis sekali dan dapat dihapus kemudian ditulis sekali. Yang ketiga, kecepatan akses atau read hampir sama dengan main memory.
lebih lambat dalam menulis data atau write, dan paling lambat dalam menghapus data atau eraser. Yang kelima, use it in embedded device, contohnya kamera digital, ponsel, dan lain-lain. Selanjutnya, magnetic disk non-volatile, kapasitas penyimpanan data sangat besar. Direct access, akses data langsung pada track atau sektor data yang dituju. Akses data lebih lambat dibanding main memori. Dapat menyimpan seluruh data dalam database, contohnya hard disk. Selanjutnya optical disk, non-volatile, write one, read money, CDR, DVD-R, DVD player. Multiple write version also a file. CD-RW, DVD-RW, DVD plus RW, and DVD min-RAM. Akses data atau read dan write lebih lambat dibandingkan magnetic disk. Selanjutnya, tape disk non-volatile digunakan untuk backup data dan arsip. Sequential access, akses data jauh lebih lambat, kapasitas penyimpanan besar. Selanjutnya, hierarki struktur penyimpanan. Di sini sudah ada gambar hierarki struktur penyimpanan. Ada cache, main memory, flash memory, magnetic disk, optical disk, dan magnetic tape. Yang pertama di sini ada primary storage. Ada akses data paling cepat tetapi volatil, contohnya cache, main memory. Yang kedua, secondary storage non-volatile, akses data cepat, bisa disebut online storage, contohnya flash memory, magnetic disk. Yang ketiga, tertiary storage non-volatile, biasa disebut offline storage, digunakan untuk backup data, contohnya magnetic tape dan optical storage. Selanjutnya, akses penyimpanan. File database dibagi dalam unit penyimpanan disebut blok. Sistem database meminimalisir transfer blok antara disk dan memori. Akses data ke media penyimpanan disk dapat dikurangi dengan menyimpan sebanyak mungkin blok di dalam main memori. Selanjutnya, buffer, bagian dari memori yang tersedia untuk menyimpan kopian dari disk blok. Yang keempat, buffer management, subsistem yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan buffer space di main memori. Selanjutnya, penyimpanan data dictionary. Data dictionary disebut juga sistem katalog, menyimpan metadata atau data tentang data, seperti informasi tentang relasi, contohnya nama relasi, nama dan tipe atribut tiap relasi, nama dan definisi tiap view, integrity constraint. Yang kedua, informasi user atau skema, password. Yang ketiga, statistik dan deskriptif data, contohnya banyaknya tabel di tiap relasi. Yang keempat, informasi tentang indeks. Nah, selanjutnya pengorganisasian file sistem database. Ada beberapa tipe pengorganisasian file database. Ada 4. Yang pertama, susunan berurutan atau sequential. Yang kedua, indeks berurutan atau indeks sequential. Yang ketiga, secara acak atau random. Yang keempat, diindeks secara acak atau indeks random. Tujuan pengorganisasian file database: menyediakan secara pencari record bagi pengolah data, seleksi dan penyaringan data. Yang kedua, memudahkan ciptaan atau pemeliharaan file. Nah, dari semua materi dapat disimpulkan bahwa struktur penyimpanan basis data adalah sebuah sistem yang menjelaskan tentang aspek-aspek apa saja yang berkaitan dalam proses penyimpanan basis data. Basis data seringkali kita gunakan dalam kehidupan kita saat ini, khususnya di dunia kerja.
Struktur file basis data terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama data, yang kedua record, dan yang ketiga field. Di struktur file basis data sebelumnya sudah saya jelaskan ketiga bagian struktur file basis data, record, dan field. Nah, daftar pustakanya saya mendapatkan dari docplayer.info dan metawallace.blogspot.com. Nah, itulah penjelasan materi tentang tempat penyimpanan atau struktur penyimpanan dan struktur file pada database di mata kuliah Teori Sistem Basis Data. Sekian dari saya, kalau ada salah atau kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.